fasilitas itu memadai, kita menjadi yang terbaik. Dan pengalaman yang terbaik. Pengalaman belajar yang menyenangkan. Saya yakin nanti akan berbuah. Dan kalau nanti ke Malang pasti yang menyenangkan didatangi ya. Nah itu. Seperti pengukuhan guru profesional yang pertama kali di masa sudah tidak pandemi. Sesungguhnya melaksanakan review berarti bagaimana membuat RPP, PPL 1, kemudian video pembelajaran itu yang bermakna, yang sesuai dengan koridornya. Nah itu. Ya kalau soal yang semestinya itu butuh guru pamong ya. Apakah guru pamong ini sudah memantau sedemikian rupa sehingga Bapak Ibu bisa dikoreksi apa yang ditampilkan, produk-produknya ini apakah sudah dikoreksi, sehingga memunculkan pertanyaan dua tema pertanyaan ya yang sudah saya upload di LMS. Pikiran saya malah sudah habis ya. Saya kira sudah habis, tapi karena kena Japri saya kemudian berusaha untuk membuat soal untuk menstimulus Bapak Ibu untuk berpikir kembali, mengingat kembali apa-apa yang telah ditunaikan itu dinarasikan kembali dan diupload lagi, disubmit ke LMS. Nah itu review yang mereview saya hanya mencoba memunculkan ingatan Bapak Ibu menjadi sesuatu yang mampu dinarasikan secara sistemik di kolom LMS nantinya. Gambaran saya begitu. Yang pertama itu ruang lingkup di RPP. Yang kedua tentang yang tanggal 27 tentang video pembelajaran. Nah itu ya. Nah, dua hal itu yang saya munculkan untuk melunasi apa yang sudah tertera di jadwal yang dikirimkan oleh tim LMS. Nah, itu. Berikutnya itu karena menjadi satu produk yang mesti harus terjawab, terlaksanakan sehingga Bapak Ibu selesai, ya tentunya harus ya minimal ada yang terpenuhi dari tugas-tugas yang ada itu. Ya meskipun Bapak Ibu fasilitas mungkin terbatas tentang membuat video misalnya, ya dengan review ini diharapkan ada upaya-upaya untuk kemauan untuk lebih baik meskipun fasilitas terbatas. Ketika Bapak Ibu punya kemauan untuk lebih baik itu terbaca di jawaban. Nah itu akan memberi credit point, jadi nggak setengah-setengah memberi nilai. Yang sepertinya inilah waktunya bersedekah nilai atau begitu ya nilai. Dan Bu Sumiati saya lihat ya tidak nyaman menilai selama Bapak Ibu gigih ya, itu yang kita Pak ngincang terus ini. Iya etosnya, yang kita lihat itu etosnya Bapak Ibu, tidak semata-mata hasilnya. Karena etos itu kalau bisa lebih kelihatan Bapak Ibu itu ada upaya untuk meningkatkan diri. Tidak mungkin saya sendiri atau guru pamong untuk ngupgrade Bapak Ibu kalau selama Bapak Ibu tidak muncul dari dirinya masing-masing. Jadi kuncinya adalah dirinya.
masing-masing, bukan dosen atau guru pamong ya. Apalagi era untuk membuat tugas-tugas tersebut saya kira harus ada akselerasi. Misalnya keindahan menampilkan narasi, sistematika, tata letak di masing-masing komponen RPP itu juga perlu manis Bu, biar mudah dibaca, enak dibaca, simple dibaca. Jadi harus simple. Ya seperti berita online sama berita offline itu bedanya, distingsinya sangat tajam. Itu artinya apa ya? Karena dengan digital itu diharapkan mudah diakses dan mudah dibaca, menarik dibaca. Demikian juga RWP juga demikian. Menunjukkan referensinya, menunjukkan kompetensi intinya sampai satu paragraf itu satu halaman dipenuhi satu paragraf ya. Itu harus ada template-nya. Dan itu harus selalu membaca dan berdiskusi dengan teman-teman secara online. Demikian juga terkait dengan video, animasi. Nah, itu tidak serta-merta Bapak Ibu, saya yakin bisa sendiri tapi butuh bantuan teman-temannya atau orang yang ahli di bidangnya, itu harus kolaborasi Bu. Jadi rumusnya ini harus kolaborasi. Meskipun tampil di tugas produk itu satu orang, tapi kolaborasi. Dan ini eranya tidak bisa sendirian lah untuk bisa maju. Jadi kalau itu Bapak Ibu lalui, saya kira tahapan-tahapan untuk capaian ke berikutnya setelah PPL ini akan tercapai. Karena dengan mereview apa yang Bapak Ibu lakukan, jadi Bapak Ibu juga mereview, jadi produk-produk Bapak Ibu itu yang sudah dikasih nilai, kemudian kita tanyakan kembali melalui pertanyaan yang ada di review ini. Kira-kira pertanyaan itu mampu terjawab secara spesifik dan mendalam. Jadi harapannya spesifik dan mendalam. Mendalamnya apa? Mendalamnya itu nanti indikatornya adalah detail, Bu. Nah, itu. Detail. Disebut detail itu berarti mampu menunjukkan sistematika secara berurutan, masing-masing pertanyaan dan jawabannya sesuai. Itu ya. Jadi poin penting dari review. Dan Bapak Ibu diminta untuk mengingat kembali apa yang sudah dikumpulkan oleh MS dan sudah dinilai. Nah, itu namanya review. Bukan mengunggah sesuatu yang baru, yang nggak ada hubungannya dengan produknya Bapak Ibu. Itu bukan review. Maksudnya Bapak Ibu biar menghayati apa yang sudah ditulis, kemudian diungkap kembali, itu menjadi reflektif. Nah, berarti menghayati. Ketika ini bisa dihayati oleh Bapak Ibu sekalian, itu berarti Bapak Ibu menjadi profesional. Pasti Bapak Ibu masih ingat beberapa bintang film, beberapa artis, aktor, ketika memerankan menjadi antagonis, protagonis, itu kan seakan-akan menjiwai, dan kita gemes kalau melihat orang yang antagonis di film itu ya, di sinetron, di FTV. Kalau melihat orang yang antagonis, gemes. Orang ini kok nggak pernah baik, nggak ada baiknya. Nah, padahal di dalam balik layar itu sesungguhnya orangnya lemah lembut dan seterusnya. Tapi lihat filmnya itu gemes, ingin mecahkan
apa? Sepertinya ingin banting TV-nya, tapi kan berarti hasil memerankan menjadi antagonis. Harapannya profesional itu ibu bapak itu kalau bisa mampu menghayati itu mampu meyakinkan Bu, meyakinkan sesuai dengan harapan tujuan dari pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu disederhanakan menjadi ABCD itu audien, Yafir itu dan seterusnya. Jadi harapannya itu menghayati Bu. Nah, itu, menghayati itulah salah satu indikator guru profesional Bu. Bukan pemain sinetron amatiran atau pemain sentor latar figuran, itu berarti masih amatir atau guru amatir misalnya gitu. Jadi yang disebut menghayati itu kan salah satu dari ciri profesional. Itu menurut hemat saya ya, itu yang harus ditekankan. Dan ini kalau bisa dilaksanakan, tidak bisa di take over menjadi platform aplikasi meskipun ada ruang guru, tapi guru masih tetap hadir dan utama untuk hadir dan dibutuhkan. Ini yang nggak bisa di take over oleh ruang guru. Nah, itu. Dan akhirnya penting guru itu hadir secara langsung, walaupun ada banyak bermunculan platform, aplikasi, startup jasa tentang belajar. Kehangatan itu dilalui kalau ada penghayatan itu, Bu. Nah, kalau ngajar nggak menghayati, nah, itu berarti sampingan. Ya, sampingan itu balikannya dari profesional. Kalau profesional kan total, totalitas. Menurut saya begitu. Kalau persoalan pengalaman jam terbang, saya nggak meragukan. Justru mungkin saya yang tertinggal dari Bapak Ibu sekalian. Kalau persoalan kosakata, kemudian diksi-diksi yang terkandung dalam RPP, justru Bapak Ibu yang menguasai. Karena apa ya? Karena saya nggak mengajar di tingkat itu, tentunya nggak bisa menguasai. Kalau sebaliknya Bapak Ibu bertanya tentang saya RPS, kalau di kampus namanya RPS, kalau di sekolah RPP. Nah, kan itu. Kalau Bapak Ibu bertanya tentang RPS, ya saya menguasai dan sebaliknya. Itu loh, Bu. Nah, ini saya ini kan seolah-olah meyakinkan seolah-olah menguasai RPP, padahal yang lebih menguasai itu justru ya Bapak Ibu, secara khusus ya guru pamong. Karena guru pamong itu dipilih karena kualifikasi, nggak sembarangan. Guru pamong dipilih itu. Pasti ada kualifikasinya di bidangnya dan mampu menjembatani persoalan-persoalan RPP, kemudian PPL-nya itu. Itu pengantar saya dan lebih dalam lagi tentunya perlu Bu Susmiati biar lebih tahu karena beliau guru juga praktisinya bidang. Monggo Bu Susmiati. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berkenalan dulu nggih Pak Hambali dengan Bapak Ibu juga semuanya. Saya Bu Ibu Susmiati. Saya ngajar di Min 1. Nama saya cukup pendek, biasanya anak-anak lebih familiar manggil saya Bu Sus gitu. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, juga dengan khususnya kepada Pak Hambali. Ini tidak hanya Bapak Ibu semuanya, saya juga, kita saling sharing, belajar bersama, kita sama-sama guru, ingin menjadi guru yang profesional. Tadi sama Pak Hambali sudah disampaikan guru profesional itu yang bagaimana,
banyak sekali ya ketentuannya. Insya Allah teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya bisa semuanya menjadi guru profesional. Guru profesional intinya Bapak Ibu semuanya punya ilmu dan melaksanakan mengajar itu dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah itu ya Bapak Ibu ya. Ini mumpung ketemu sereng nggih. Nggih, Bu. Pak Hambali nyun sewu nggih. Nggih. Pak Hambali Dinda. Nggih, mboten. Nyun sewu nggih. Mboten, Bu. Saya sambil Bu, sambil nggih. ngerokok tadi saya. Nggih, monggo, nggih. Ini sama-sama guru, jadi mumpung ketemu kita sharing ilmu yang saya kuasai. Saya banyak di lapangannya, mungkin kalau Pak Hambali mungkin juga banyak teorinya ya, gudang ilmu. Monggo nanti kalau misalkan ada sesuatu bisa ditanyakan ke Pak Hambali. Tapi untuk saya, insya Allah banyak prakteknya ya, saya karena saya memang di lapangan. Kemarin saya sudah bolak-balik ngincang hasil karyanya Bapak Ibu semuanya. Baik itu RPP maupun video praktek dan PTK. Saya koreksinya lama sekali Bapak Ibu. Saya teliti dari atas sampai bawah. Sama ndak ya, sesuai dengan harapan ndak ya? Karena apa? Saya dengan Pak Hambali diberi amanah untuk membantu Bapak Ibu menjadi guru yang profesional. Jadi sebisa saya akan membantu panjenengan, kita bersama-sama belajar bersama. Jika ada kendala monggo, enggak apa-apa, kita saling terbuka, bisa japri atau bagaimana kalau misalkan saya ada waktu nanti juga saya balas itu. Jadi kemarin sudah saya buka-buka, saya baca RPP-nya, karena Bapak Ibu semuanya ini sudah ada kegiatan sebelum PPL apa Bapak Ibu? Lokakarya nggih. Nggih. Nah, di Lokakarya itu kan sudah praktek membuat RPP, membuat video juga sudah praktek mengajar gitu. Di sana juga sudah banyak masukan juga ya. Ini tahap yang kedua ini mestinya harus lebih bagus daripada yang kemarin. Untuk RPP ini saya lihat di KD indikator itu sudah bagus-bagus. KKO-nya sudah banyak yang benar. Kemudian di tujuan pembelajaran itu Pak Hambali keluar ya, enggak apa-apa. Masih cari angin. Pak Hambali. Ternyata jaringannya kok moro-moro hilang tuh muncul lagi. Oh, saya kira kondur. Ini karena bukan wifi-nya di sini mungkin kurang bagus. Okay. Saya juga mohon maaf loh, ini saya pas ngantar di rumah sakit, jadi saya ini di parkiran, mohon ngapunten sambil berlalu. Sebenarnya saya sudah membuat PPT untuk bahan sharing kita bersama, tapi karena saya tadi infonya saya sudah di rumah sakit, jadi mohon maaf, laptop saya di rumah, jadi seingat saya aja saya sampaikan. Saya lanjutkan untuk tujuan pembelajaran, Bapak Ibu semuanya sudah paham. A, B, C, D-nya semuanya sudah tertera di situ. Alhamdulillah sudah lengkap. Tapi ada beberapa yang lupa ya, ada yang ketinggalan sedikit. Nah, itu dicek lagi. Nanti ketika Bapak Ibu tahap selanjutnya, kalau bisa jangan ada lagi yang salah ya. Kemudian ABCD-nya itu untuk memudahkan, seperti yang disampaikan Pak Hambali tadi, untuk penulisannya kalau bisa itu rapi. Nah, formatnya untuk penulisannya dari atas sampai bawah itu ada yang masih miring-miring ya, artinya belum rapi antara A, B, C, D sampai ke bawah itu belum rapi, masih ada yang morat-marit gitu. Jadi kalau bisa tujuan pembelajaran itu ada kodenya.
B, C. Jadi kita sebagai ya pulang. Kita sebagai korektor atau mungkin kita sebagai penilai, kita mudah untuk mengeceknya. Kemudian untuk materi itu sekiranya materinya itu banyak, jangan dimasukkan semuanya ya Bapak Ibu di dalam RPP, sehingga aturan di dalam penulisan itu murat-marit. Kalau misalnya materi itu hanya sedikit, poin-poinnya saja. Kalau banyak diambil poin-poinnya saja, nanti dimasukkan di lampiran. Kemarin saya lihat ada beberapa yang materinya itu banyak sekali, sehingga saya lihatnya juga bingung. Ini materi apa RPP atau apa ya? Saya lihat-lihat materinya di tengah tapi banyak sekali. Jadi itu kalau bisa dirapikan kembali. Kemudian untuk bahasanya, bahasa di dalam kegiatan, di dalam pembukaan, inti, kemudian penutupan, atau yang lainnya ya, kalau bisa itu bahasanya yang mudah dipahami oleh orang lain. Karena RPP ini bukan untuk dirinya sendiri. Seandainya Bapak Ibu berhalangan, kemudian diganti oleh orang lain, sebisanya orang lain itu paham apa yang jenengan tuliskan. Jadi misalkan materinya apa, jenengan tuliskan, kemudian lagunya apa, itu jenengan tuliskan. Kemudian ice breakingnya apa, itu jenengan tuliskan di situ. Jangan hanya ice breaking seperti itu. Itu ya mungkin catatan untuk yang lainnya, untuk penilaian, alat evaluasi itu rata-rata sudah, alhamdulillah sudah bagus. Untuk praktek pembelajaran ini ada beberapa catatan dari saya. Ini perbaikan ya Bu ya, Bapak Ibu semuanya. Sudah bagus kok semuanya. Ada yang seperti Pak siapa itu? Pak Bu Andriani, terus Pak Nanang, Pak Dedi, Pak siapa itu ngajarnya enak. Saya senang sekali. Enak gitu. Kalau didengarkan anak-anak itu nyaman gitu. Nah, nanti bisa sharing, saling belajar. Siapa yang lebih temannya ditularing ya Bapak Ibu. Kemudian ice breaking itu wajib Bapak Ibu. Ice breaking itu supaya anak-anak itu termotivasi, karena anak-anak seusia SD kelas 1 sampai kelas 6 itu pasti senang diajak cerita, diajak nyanyi, diajak tepuk-tepuk, itu pasti senang. Kalau langsung diajak belajar, wah pasti ini anak-anak itu enggan untuk melanjutkannya. Di praktek pembelajaran sebenarnya semuanya sudah pinter ya, sudah bagus-bagus. Hanya tambahan aja. Nanti jenengan itu ketika ujian itu ada rubriknya. Rubriknya banyak sekali, kalau tidak salah ada 25 poin. Nah, jenengan mulai masuk di kelas sampai selesai ngajar itu semuanya akan dinilai. Jadi mulai jenengan cara berjalannya bagaimana, cara bicaranya bagaimana, jenengan sama anak-anak itu bagaimana, ngajarinya bagaimana, apa yang diajarkan, caranya bagaimana, itu semuanya akan dinilai. Jadi jenengan juga harus hati-hati. Khusus ini saya nggak ngeden-ngedeni ya. Kita itu kan bukan hanya pengajar, tapi kita kan juga pendidik. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya akan dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi mulai bicaranya, cara berjalan, cara menyampaikan, semuanya akan dicontoh oleh anak-anak kita. Kemarin saya lihat ada yang enak ya. Jadi anak-anak itu kalau melihat bapak ibu itu seperti nunggu-nunggu sang pacar, senang sekali. Saya lihat Pak Sinten ya, banyak tersenyumnya sehingga anak-anak itu nyaman. Nah seperti itu.
Seperti itu ngajar itu. Nggak usah tegang. Kadang-kadang Bapak Ibu ketika di video itu tegang ya. Hilangkan rasa tegang itu. Anggap aja itu video itu tidak ada. Jadi jenengan enjoy sama anak-anak. Selain tindak tanduk kita, pakaian kita, cara berpakaian kita itu juga dinilai ya. Kita sebagai muslimah, ngapunten ya ada yang saya koreksi, kita kan sebagai muslimah, untuk ibu-ibu pakaiannya disesuaikan sesuai dengan syariat Islam, agak panjang gitu ya. Anggota tubuhnya tidak terlihat seperti itu, maksudnya tidak apa ya, tertutup gitu ya. Kita menggunakan pakaian dinas. Kalau misalnya kita ke pasar dengan ngajar itu kan beda ya Bapak Ibu ya. Kita kan ke pasar kan pakai jilbab blusukan seperti itu ya. Kalau ngajar kita jangan menggunakan jilbab blusukan. Sepertinya kita kan bukan dinas. Kalau dinas pakaiannya yang rapi, menarik, harum, pasti anak-anak semuanya sayang ya. Itu materi. Halo? Nggih, dengar suara saya? Oh, dengar, Bu. Nggih. Saya lanjutkan ya, enggak apa-apa. Pak Hambali, terus pun tidak apa-apa. Saya Monggo, lanjutkan. Bu, tambah cocok. Ya saya bisa Boten ini tahu pengalaman-pengalamannya. ngobrol aja. Iya, ngobrol aja nggih. Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada apa-apa monggo ditanyakan, nggih. Saya lanjutkan. Kita itu sebagai model ya Bapak Ibu, sebagai model. Jadi mulai dari bawah sampai atas itu kalau bisa menarik. Yang bapak-bapak pakaiannya rapi, harum, pakai dasi, pasti anak-anak senang. Meskipun pakai, misalkan nggak pakai dasi, pakai baju batik, pokoknya sesuai dengan celananya, nah itu sudah menarik. Ibu-ibu juga begitu, misalkan hitam putih juga yang menarik ya. Pakai batik juga monggo, pokoknya nggak plombroh-plombroh ya, karena jenengan nanti juga ketika ujian akan dinilai. Kemudian cara bicara kita, ngapunten Bapak Ibu, seandainya jenengan, namanya anak-anak itu kan nggak bisa diprediksi. Ketika jenengan video, kemudian anak-anak itu ada yang melanggar tata tertib, nggak apa-apa, jenengan tetap tenang. Jangan sampai jenengan emosi, marah-marah atau membentak, kemudian masuk di dalam video itu. Jangan sampai nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang melanggar tata tertib, anak-anak namanya anak-anak ya begitu, nggak apa-apa. Kita betulkan, kita tuturi ya, bahasa Jawa kita tuturi ya, karena kita kan sebagai pendidik, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu justru malah bagus. Dengan bisa mencari solusinya. Oh, anakku melanggar tata tertib. Oh, anakku ini doanya tidak bagus ya, sikapnya tidak bagus. Monggo jenengan betulkan, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi jenengan jangan misalkan cuek aja, jenengan sikap doa sendiri, ternyata anak-anaknya rame, jangan. Kemudian saya lihat ini ngapunten, saya beri masukan, kebanyakan teman-teman kan habis doa itu kan menyanyikan Indonesia Raya. Kita itu sebagai guru atau siswa madrasah itu jangan kalah dengan yang umum ya Bapak Ibu. Kita tetap disiplin. Kita tunjukkan anak-anak itu disiplin, kita juga disiplin. Nah, sikap ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan sebaiknya berdiri, siap gitu nggih, tidak duduk terus sambil tolah-toleh gitu. Monggo nanti kalau misalkan yang merasa seperti itu dibetulkan. Jadi nanti ketika jenengan ujian lagi kan mengumpulkan video praktek. Nah, video prakteknya itu dipercantik, dilengkapi dengan masukan-masukan saya. Dan jangan lupa jenengan nggak boleh pelit-pelit. Pelit apa ini? Pelit memuji anak-anak. Anak-anak itu kalau dipuji senang sekali.
Pak Nanang kalau nggak salah ya, yang banyak senyumnya ini. Apa siapa ini? Jadi anak-anak itu senang sekali. Waktunya sudah habis nggak terasa, masih belajar, belajar dan belajar. Nah itu karena bapak ibu semuanya profesional, tidak teriak-teriak. Kita ngajar dengan suara keras, bagus. Tapi ingat, Bapak Ibu, jangan sampai teriak-teriak, nanti kita capek sendiri. Suara keras dengan teriak itu beda, ya. Keras tapi berwibawa. Kita juga lemah lembut memanggil anak-anak. Jangan sampai ada yang emosi ketika anak-anak melanggar tata tertib. Kemarin saya lihat ada yang agak emosi gitu ya, karena muridnya di video kok nggak nurut. Nah, ngapunten ya, saya lihat sejeli-jeli saya itu. Ada yang mengingatkan putra-putrinya dengan agak emosi. Jangan sampai ya kita emosi sama anak-anak. Anak-anak itu nggak ngerti, kita beri pengertian. Tapi insya Allah semuanya baik, nggak ada yang malu, hanya ada yang agak tegang gitu aja. Tegang ketika Bapak Ibu di video, ya. Kita harus sat-set, nggak boleh klemak-klemek. Tapi insya Allah teman-teman semuanya bagus kok, ya. Itu. Amin. Apalagi ya, sebenarnya banyak, cuman catatan saya ini di rumah, saya itu hanya ngingat-ngingat saja. Monggo kalau misalkan nanti ada apa yang kurang apa gitu bisa ditanyakan. Itu dari pengalaman saya ya. Jadi saya memberi masukan kepada Bapak Ibu ketika mengajar, sayangilah anak-anak dengan sepenuh hati, dengan sabar, ikhlas, dengan suasana yang menyenangkan. Nah, ini juga Bapak Ibu, di pembukaan itu kan menentukan kita mengawali pembelajaran itu buat senyaman mungkin anak-anak itu. Di awal itu dibuat kondisinya kondisi yang nyaman, tenang, dan menyenangkan. Insya Allah nanti sampai terakhir enak anak-anak. Kalau sudah di awal sudah diancam, awas yo, gak boleh rame, gak boleh ini, gak boleh ini. Anak-anak kasihan, tegang nanti. Kemudian ini Bapak Ibu, banyak yang lupa kesimpulannya. Di pembukaan itu tujuan pembelajaran harus disampaikan ya, termasuk ini ya, termasuk di rubrik itu ada. Pembukaan harus tujuan pembelajaran harus disampaikan. Apa tujuannya biar anak-anak tahu. Dan tujuan pembelajaran atau kesimpulan itu tidak harus Bapak Ibu yang membaca. Kan kita mengajar anak-anak itu supaya anak-anak kan lebih kreatif. Jadi tidak harus bapak-bapak atau ibu-ibu yang membaca. Anak-anak bisa disuruh membaca. Misalkan dituliskan di PPT, hari ini kita belajar apa anak-anak? Ayo kita baca. Siapa gitu misalkan salah satu suruh baca. Nanti ya dilanjutkan yang kedua. Pasti anak-anak senang. Gitu. Untuk kesimpulan juga begitu. Tidak harus kita yang menyimpulkan. Anak-anak juga dipancing, dimotivasi, disupport ya, supaya anak-anak itu menyebutkan apa yang sudah dipelajari hari ini gitu. Kemarin saya lihat anak-anak itu jawabnya ada yang bersama-sama, terus jawabannya sama semuanya. Usahakan jawab itu salah antara satu anak dengan yang lainnya kan nggak sama jawabnya. Pasti sesuai dengan kondisinya anak-anak, taunya anak-anak, ilmunya anak-anak. Nggak mungkin kalau jawabannya itu sama semuanya, mulai dari nomor 1 misalkan sampai nomor 5, jawabannya sama semuanya. Nah, itu diberi kesempatan antara satu anak, terus kemudian ganti yang lainnya. Nah, Bu Guru pilih yang hebat. Nah, pokoknya senang, Mbak. Saya itu senang kalau mengajar, menikmati sekali. Saya itu kalau enggak ketemu sama anak-anak, kangen sekali. Makanya jenengan semuanya ketika mengajar itu, jenengan niatkan apa ya, seperti Pak Hambali tadi ya, dengan sepenuh hati ngajarnya, seperti itu.
Itu ya Bapak Ibu ya masukan dari saya. Mudah-mudahan nanti untuk selanjutnya Bapak dan Ibu semuanya mengajarnya lebih bagus, lebih teliti, lebih sabar ya. Yang emosi lebih sabar dan lebih lengkap. Mungkin RPP-nya juga lebih sempurna. Begitu. Itu Bapak Ibu. Sampun Mbak Hambali. Mungkin ada tambahan, monggo. Sampun Bu. Nggih, sampun. Ya, sinyalnya bagus Bu ya dari Ibu kayaknya. Kayaknya nggak ada Oh, halangan. nggih. Ini saya di jalan ini. Iya kelihatan gerak-gerak kok ya. Kelihatan gerak-gerak Bu. Anteng ini saya. Enggak, mobilnya gerak-gerak. Putus-putus. Enggak, malah justru yang putus-putus di tempat saya ini. Wifi-nya Sudah ini. capek itu mungkin Mbak Oh, Hambali sudah sore. ya. Atau banyak yang gunakan ya nggak tahu. Oke, biasanya Ada berbagi Kak, seperti iya itu. itu ya karena di Oke. kampus jadi ya. Kalau pakai paketan mungkin malah enggak ini mungkin. Oke, biasanya lebih kuat itu. Karena Oke. dibagi banyak orang. Demikianlah Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yang saya muliakan, karena orang-orang yang menuntut ilmu itu kan mulia, Bu. Tidak hanya di mata manusia, tapi sebenarnya di mata Allah itu saya yakini itu sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, derajat yang ditinggikan. Oleh karenanya, tentunya karena ini mulia, ya Bapak Ibu perlu harus senantiasa dipupuk kemuliaan ini. Karena kemuliaan itu nggak datang serta-merta, tapi perlu ditunaikan secara individu, kemudian secara jamaah dari peserta WPG. Kalau ada tambahan Bapak Ibu, mungkin ada yang koreksi Pak BPG. Barangkali kalau ada yang koreksi ya kita beri waktu, kalau nggak ada kita cukupkan. Apunten Mbak Hambali, besok ini kita masih ada pertemuan. Masih 1 hari. Kalau Oke, dirasa jam pinten dibutuhkan, nggih? kalau dibutuhkan ya monggo, tapi Monggo, kalau Bapak Ibu cukup gimana? begini, Kalau memang dibutuhkan saya juga siap. Kalau sudah cukup ya alhamdulillah. ya, Monggo langsung saya siapkan. aksi ini. Kalau memang masih besok saya siapkan. Ini ngapunten saya ndak siap hari ini. Karena pas keluar Ya ini. mungkin Kalau sudah cukup ya tapi alhamdulillah. yang besok nyusul, yang sekarang dikerjakan. Mungkin yang PT itu belum dibahas. Apa itu? Mungkin PPT-nya yang dibagi. ITK itu. ETK. Maksudnya gimana ya? Kan hari ini kan tadi kita bahas RPP sama ngajar video ngajar itu. Mungkin besok kita bahas Ya. PTK-nya itu Pak. Gimana? Boleh. Yang penting ini ditunaikan dulu yang di depan ini. Jangan sampai ngendon 1-2 orang lama akhirnya nggak terbaca, akhirnya berikutnya baru dinilai. Ya. Itu Ini aja Bapak Ibu RPP-nya sekalian. masih ada, Pak Hambali, RPP-nya masih ada 1 yang belum mengumpulkan. Oke. Kalau untuk videonya sudah lengkap, insya Allah. Yang RPP-nya masih ada 1. Waktunya tinggal besok. Khawatir lupa ya, Eman nanti. Ini RPP 11 orang. Oke. RPP itu kan mestinya 12. Ada Bu Sinten ya, ibu-ibu yang belum. Saya enggak hafal Bu siapa gitu. Ini hadir semua nggih? Nggih. Ibu, hadir.
semua. Oh kalau ini Bu Ria Yarti ini baru muncul ini, sehingga belum saya nilai. Baru muncul di LMS saya. Nggih, masih kurang satu. Ya kita coba Mungkin bisa ya. diberitahu nggih. Nggih, Pak Hambali. Kita cukupkan di sini. Sudah di screenshot Bapak Ibu sekalian. Sudah. Oke. Orang. Halo, ada. Halo. Pak Nggih, Herwan sudah di screenshot. Ini kalau screenshot ya semuanya kelihatan wajahnya. Foto kalau ini sekarang belum lihat. Kayaknya kan videonya baru dihitung 1, 2, 3. Silakan. Kamera Videonya dinyalakan, diaktifkan. Ya. Halo, Pak Nanang. Nggih. Ampun. Pak Nanang sudah, Pak. Sudah. Cuma ini Sudah, kok Pak. Bija, kameranya Bija. Sudah. Sudah, Pak Erwin, Sudah. Sampun. Nggih. sudah semua ya. Hah? Sudah. Silakan Pak Nanang. 1, Action. action. Sampun, Pak. Sudah, kok nggak terasa Pak. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Lagi biar kerasa itu. Senyum bahagia, Pak. Sudah Pak ya? Sudah, Pak. Nggih. Ya. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bersyukur semuanya. Sama-sama, Bapak. Iya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin keluar semuanya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nggih.